Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda Ustaz semuanya hari ini? Semoga Ananda Ustaz semuanya selalu sehat dan selalu semangat insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda Ustaz soleh solehah kelas 6 Rafada Namina. Pada hari ini kita akan pelajari bahasa Indonesia. Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Semoga dengan berdoa pembelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda Ustaz semuanya, pada kali ini kita akan pelajari tema 3 yaitu tokoh dan penemuan. Pada saat sekarang ini kita akan pelajari bagian pertama yaitu penemuan yang mengubah dunia. Baiklah Ananda Ustaz semuanya, materi kita hari ini adalah menggali informasi penting dari teks sejarah penemu. Suatu teks memiliki informasi penting. Untuk menggali informasi penting dari teks sejarah yang dibaca, ada beberapa yang dapat dilakukan. Yang pertama, membaca teks secara utuh dan tidak terpotong-potong. Yang kedua, membuat peta pikiran. Untuk membuat peta pikiran, tentunya kita menggunakan beberapa kata tanya. Apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Dengan membuat pertanyaan dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut berdasarkan teks yang kita baca, maka dengan mudah kita akan menemukan informasi penting dari teks bacaan sejarah tersebut. Sekarang, coba Ananda perhatikan contoh bacaan sejarah berikut. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr.S. Mohatta, dan Mr. Ahmad Suparjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dyah, Sayuti Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr.S. Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Peganggasan Timur nomor 56, telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Prigodikdo, Taprani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Dari teks sejarah tadi, maka kita dapat membuat peta pikiran menggunakan beberapa kata tanya seperti berikut. Dari kata tanya apa, kita dapat memperoleh informasi tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, yaitu merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Dari kata tanya mengapa, kita dapat memperoleh alasan atau penyebab masyarakat ingin segera memproklamasikan kemerdekaan, yaitu karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri
dari penjajahan bangsa Jepang. Dari kata tanya siapa, kita dapat memperoleh informasi tentang orang yang membacakan teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Dari pertanyaan di mana, kita dapat memperoleh informasi tempat dibacakan teks proklamasi, yaitu Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dari kata tanya kapan, didapatkan informasi tanggal dibacakannya teks proklamasi, yaitu 17 Agustus 1945. Dari kata tanya bagaimana, didapatkan informasi bagaimana proses pembacaan teks proklamasi, yaitu acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno, dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Ananda Ustazah Soleh Solehah, kelas 6 Arafah dan Namina, begitulah caranya menemukan informasi penting dari teks sejarah. Ananda semuanya, silakan Ananda simak bacaan berikut. Rafflesia arnoldii. Rafflesia adalah genus tumbuhan bunga parasit. Ia ditemukan di hutan hujan Indonesia oleh seorang pemandu dari Indonesia yang bekerja untuk Dr. Joseph Arnold tahun 1818 dan dinamai berdasarkan nama Thomas Stamford Raffles, pimpinan ekspedisi itu. Tumbuhan ini kira-kira sebanyak 27 spesies, termasuk 4 yang belum sepenuhnya diketahui cirinya, seperti yang dikenali oleh Meyer 1997. Semua spesiesnya ditemukan di Asia Tenggara, di Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sumatera, dan Filipina. Dari bacaan tersebut, kita menemukan istilah-istilah dalam bacaan, seperti genus, parasit, hutan hujan, ekspedisi, dan spesies. Istilah-istilah tersebut dapat kita temukan artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, genus adalah jenis atau kelas. Silakan Anda lanjutkan mencari istilah-istilah dalam bacaan tersebut di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Nak. Tugas Ananda hari ini adalah menuliskan informasi penting dari teks pada halaman 98 dan menuliskan informasi penting dalam peta pikiran halaman 99. Kemudian dilanjutkan dengan menemukan istilah dalam bacaan halaman 100 dan 101 yang Ananda cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, Nak. Sekianlah pembelajaran kita hari ini. Kita cukupkan dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.